Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita masuk ke bagian kelima dari fungsi transenden. Nah, di sini kita bahkan belajar aplikasinya nih dari fungsi eksponensial dan logaritma yang kita udah pernah pelajarin sebelumnya. Nah, jadi fungsi eksponensial dan logaritma itu kenapa penting? Karena dia banyak sekali dipakai di dunia nyata. Karena bentuk fungsinya itu menunjukkan pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Contoh nyatanya adalah gini. Jadi misalkan Y itu adalah jumlah penduduk di bumi atau jumlah manusianya lah. Nah, perubahan jumlah manusia atau pertumbuhan jumlah manusia sepanjang tahun itu dipengaruhi oleh jumlah manusia sendiri, benar nggak? Dipengaruhi oleh jumlah manusianya sendiri, karena semakin banyak jumlah manusia, maka semakin banyak orang yang bisa punya anak, jadi semakin banyak pertumbuhan jumlah penduduknya, ya kan? DDT kan pertumbuhan jumlah penduduk terhadap tahun nih, gitu. Nah, ini adalah persamaan diferensial yang untungnya bisa kita pisahin atau separable dan kita bisa selesaiin nih. Coba ya kita lakuin itu. Jadi kita pisahin Y sama Y, T sama T. Di sini kita punya DT. Oh iya, ini bukan Y doang tapi ada satu konstantanya lah. Ada satu angkanya gitu. K dikali Y, tapi bergantung sama jumlah populasi manusianya, gitu kan. Nah, terus ini kita integralin deh kedua sisi. Integral seper Y adalah ln Y. Terus integral KDT adalah KT. Nah, jangan lupa karena dua-duanya ada C, kita gabungin aja di sebelah ini jadi KT plus C. Nah, sekarang misalkan pada waktu awal pada T0 itu jumlah penduduknya itu Y0. T0 itu terserah starting point yang kita mau gitu. Nah, berarti kita kalau masukin ke persamaan ini, jadi kita punya ln Y0 sama dengan K kali 0, 0 ditambah C. Nah, jadi kita punya C sama dengan ln Y0. Gitu ya. Berarti kita di sini udah dapat C-nya sama dengan ln Y0. Nah, berarti di sini kita jadi punya ln Y, C-nya kita pindahin minus ln Y0 itu sama dengan KT. Gitu kan. Nah, kalau ln pengurangan itu bisa jadi pembagian, berarti ln Y per Y0 itu sama dengan KT. Nah, ln itu inversnya adalah eksponensial. Berarti Y per Y0 itu sama dengan eksponensial KT. Gitu kan, E pangkat KT. Nah, lanjut. Kita jadi punya Y sama dengan Y0 E pangkat KT. Nah, jadi proyeksi penduduk bumi itu kayak proyeksi fungsi eksponensial. Jadi misalkan ini T, waktu, dan ini adalah Y, jumlah penduduk bumi. Nah, model penduduk bumi itu Y sama dengan Y0 E pangkat KT. Atau kayak gini. Nah, kayak gitu dengan ini Y0. Karena saat T0 E pangkat KT jadi 1. Gitu kan. Ini Y0 E pangkat KT. Nah, kita coba ya contoh langsung gitu. Jadi pada tahun 2004, penduduk bumi itu sekitar 6,4 miliar. 6,4 miliar gitu. Nah, terus model pertumbuhan jumlah penduduk bumi itu ini dari statistik ya, dari orang statistik. Setelah dihitung-hitung, K-nya itu yang bisa memodelkan adalah 0,0132 gitu. Nah, jadi jumlah model penduduk bumi adalah Y, jumlah penduduk bumi adalah 6,4 miliar Y0-nya, ini tahun 2004, dikalikan E pangkat 0,0132 dikali T, di mana T ini adalah waktu setelah tahun 2004 ini, gitu. Nah, kita coba tahun 2020. Nah, 2020 kurang 2004 kan 16 ya, berarti Y pada tahun 2020 itu sama dengan 6,4 dikali E pangkat 0,0132 dikali 2020 kurang 2004 tadi. Nah, ini kalau dihitung besarnya adalah 7,9 miliar. Nah, kalian nih boleh cek di Google ya, berapa jumlah penduduk bumi tahun 2020. Jauh nggak sih atau beda nggak sih sama prediksi model fungsi eksponensial ini? Gitu. Nah, ini adalah kerennya fungsi eksponensial yang udah kita pelajari ini. Itu bisa buat memodelkan hal yang ada di dunia nyata. Nah, ini adalah grafik fungsi eksponensial. Masalahnya kadang-kadang pertumbuhan eksponensial itu pertumbuhan tuh nggak selalu eksponensial gitu. Karena kalau eksponensial itu seakan-akan bisa sampai tak terhingga gitu kan. Nah, makanya itu kita perlu model lain nih. Ini T, ini Y.
perlu model lain yang lebih realistis. Nah, contohnya adalah model yang kayak gini nih. Nah, jadi awalnya dia eksponensial nih. Cuman ketika udah mencapai kayak batas populasi, maksudnya kan bumi kan punya batas juga kan. Bumi nggak bisa di jumlah manusia di bumi nggak bisa infinity gitu. Karena tempatnya, space-nya terbatas. Nah, jadi ini ada model lain yang lebih bagus, yaitu namanya model logistik. Logistik model gitu. Nah, kalau tadi ini persamaannya DY/DT, kalau yang eksponensial ini DY/DT sama dengan K dikali Y. Kalau yang logistik model itu persamaannya DY/DT, perubahan jumlah penduduk terhadap waktu itu dipengaruhi sama penduduk sekarang dan dipengaruhi sama bedanya penduduk sekarang terhadap penduduk maksimum nih L gitu. Jadi ketika si Y-nya itu udah mendekati L, jadi Y-nya itu mendekati L, maka suku ini nilainya bakal 0 gitu. Nah, makanya dia akan mempelan gitu, pelan di akhirnya. Sementara di awal, ketika Y-nya masih kecil, dia akan eksponensial kayak KY biasa gitu. Nah, selanjutnya tentang peluruhan, ada peluruhan eksponensial juga. Nah, jadi di sini kan kita punya, jadi kalau pertumbuhan itu grafiknya naik gitu kan. Nah, grafik naik ini bisa terjadi kalau E itu pangkatnya di sini itu positif gitu. E pangkat berapa T gitu, sesuatu yang positif. Nah, tapi kalau sesuatu yang negatif, dia bakal jadi peluruhan, bakal jadi gini nih, gitu. E pangkat negatif. Jadi kan kayak seper E pangkat berapa T gitu kan. Seper E pangkat berapa T, dia jadi menurun terus. Nah, ini peluruhan eksponensial. Nah, aplikasi lainnya adalah ada di dunia finansial gitu, di tentang bunga. Nah, jadi misalkan kita nabung di suatu tempat investasi gitu, dengan interestnya itu 12% per tahun. Nah, misalkan kita punya duit awal kita misalkan 3.000 nih. Kalau kita dihitungnya cuma dapatnya setahun sekali interestnya, berarti setelah setahun kita bakal punya 3.360 kan. 12% dari 3.000 kan 360. 3.360 nih uang kita. Kalau ini ngitungnya per tahun. Nah, tapi kalau misalkan kita dapat bunga setiap 6 bulan nih. Berarti awalnya kita 3.000. Nah, 6 bulan pertama kita dapat 6% nih. 6% dari 3.000. Berarti 180 kan. Berarti kita dapat 3.180. Nah, di bulan ke-12 kita dapat 6% lagi. 6% lagi. Sehingga 3.180 kali 6%, maka kita dapat 3.370,8. Nah, kita lihat di sini, ini kan lebih banyak ya. Ini lebih banyak daripada yang ini. Ya kan? Karena kita dapat bunganya itu compounded-nya itu 2 kali, sedangkan yang ini cuma sekali. Gitu, bunganya di compound 2 kali. Nah, gimana kalau kita itu di compound setiap momen gitu, compounded continuous. Nah, berarti kan uang kita di saat T itu kan jadinya uang kita awal dikali, nah ini kalau kalau yang kita lakuin ini dikali 1 plus interestnya kan. 1 plus interestnya dibagi periodenya. Kalau misalkan tadi ini 2 kali berarti 12 bagi 2 kan 6 gitu. Nah, ini dibagi sama periodenya dikali N dikali periodenya dikali T gitu. T-nya ini dalam tahun gitu ya. Jadi di pangkat N tuh berarti kan kalau ini dikali 1, kalau yang ini ya dikali 1 plus 6% 0,6 0,06, terus ini dikali lagi nih 1 plus 0,06 ya kan. Jadi dipangkat 2 gitu untuk 1 tahun P-nya 1 gitu. Kalau ini 1 plus 0,12 tapi cuma sekali doang gitu kan ya. Nah, gimana kalau yang tadi itu compounded continuously. Jadi kita dapat bunga setiap momen gitu. Bukan setiap detik, malah setiap momen gitu. Lebih parah lagi. Harusnya kita dapat lebih banyak lagi kan. Nah, gimana cara ngitungnya? Berarti kita kasih limit nih, limit N menuju tak hingga dari A0 dikali 1 plus I per N kali N kali pangkat NT gitu kan. Nah, kalau N-nya menuju infinite, I per N akan mendekati 0 kan. Karena interestnya ya angka berapa gitu, 12% berapa dibagi infinite mendekati 0. Nah, berarti kita di sini perkenalkan suatu variabel baru lah, misalkan H itu yang sama dengan I per N gitu biar lebih enak. Nah, jadi di sini kita punya H menuju 0 ya kan. Dari A0 dikali 1 plus H. Nah,
kita pangkatin sama 1/H dikali I kali T, ya kan? Kayak gini. Nah, karena limitnya itu H doang, berarti I sama T ini kan bisa di luarnya nih. Berarti ini bisa jadi limit H menuju 0, H0, 1 plus H, pangkat 1/H, kita pangkatin sama I kali T. Nah, ini limit A0 1 plus H pangkat 1/H, di mana H-nya mendekati 0, ini ini didefinisikan sebagai angka E tadi gitu. Angka E. Jadi angka E selain punya definisi len 1 sama dengan E, definisi lainnya dari angka E adalah ini. Limit H menuju 0 dari A0 ini A0-nya nggak di sini deh. Limit H menuju 0 dari 1 plus H pangkat 1/H. 1 plus H kan kalau hanya mendekati 0 mendekati 1, tapi 1/H itu mendekati infinite gitu. Nah, bingung kan? Nah, ternyata ini adalah angka E yang sekitar 2,7 tadi. Nah, ini adalah definisi lain dari si angka E itu. Ini berarti adalah A0 dikali E. Oh, salah. Ini A0-nya berarti begini ya. Nah, jadi di sini kita punya AT itu sama dengan A0 E pangkat I T gitu. Jadi uang kita kalau misalkan di compounded continuously, itu uang kita akan bertumbuh secara eksponensial. Oke, sekian aja pembahasan kali ini untuk aplikasi dari eksponensial, yaitu untuk menghitung pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you udah nonton.